Semut-imut. Wah, cepat teh Bu. Ya, setelah saya campur jadi seperti ini anak-anak. Jadi apa? Gimana? Namanya apa? Ini campuran saya campur ada 3 lapisan. Oh ya, silakan Melita. Ya, nanti saya pakai judul. Nggak kelihatan dari belakang, Pak. Iya. Oh, bisa berlapis-lapis ya. Miranya kayak Pak Guru. Ya, pertanyaannya Melita di sini setelah saya campur. Ya, untuk menjawab 2 pertanyaan tadi, yang pertama kenapa balon bisa terbang sama mengapa ini terdiri dari 3 lapisan, kita akan melakukan praktikum tentang massa jenis zat. Sebelumnya saya akan bagi 2 kelompok dulu karena ini keterbatasan alat dan bahan. Saya bagi 2 kelompok besar ya. Kelompok kiri sama kelompok kanan. Nah, ini di depan sudah ada alat dan bahan, bisa diambil di depan untuk perwakilan per kelompok. Keset masih Ya, ini pembahasannya. Ya, jadi sebelum kalian praktikum, tunggu jangan praktikum dulu. Ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan terkait tentang penilaian yang akan diambil pada hari ini. Jadi hari ini ada 4 penilaiannya. Yang pertama spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan kalian. Sosial, nanti ketika ini ada yang non muslim, ya, muslim semua ya. Biasanya kalau sudah melakukan kegiatan bilang apa? Alhamdulillah. Kayak acara di Trans TV ya. Kayak Ustadz siapa itu ya? Oh iya. Jadi nanti saya akan nilai kalau kalian selesai pembelajaran, saya lihat nanti ya tanpa saya suruh bilang alhamdulillah, nanti sosial. Jadi sikap sosial kalian nanti saya nilai gerak-gerik kalian dari berbicara tentang kepada teman sebaya, memperlakukan sampah juga sekarang kan banyak yang memperlakukan sampah seenaknya sendiri, buang sampah terus anggap nggak tahu gitu. Padahal banyak orang. Jadi itu juga saya nilai. Pengetahuan, nanti ada lembar observasi, lembar tes yang akan saya laksanakan setelah pembelajaran. Untuk yang keterampilan, ketika kalian melakukan praktikum nanti akan saya nilai. Jadi kalian waktu menimbang, waktu menuangkan nanti juga akan saya nilai. Jadi semua kegiatan kalian hari ini akan saya nilai. Paham? Ya. Terus juga kalian yang masih bingung untuk massa jenis. Jadi massa jenis itu simbolnya rho. Untuk mencari rho, rumusnya ini untuk gampangannya. Rho itu log. Untuk menghafalkannya lebih gampang, rho log. Rho log dibagi jadi 2 atas. Untuk mencari rho itu massa dibagi volume. Massa, untuk menghitung massa itu di meja kalian sudah ada neraca 4 lengan, neraca Ohaus. Itu untuk mengukur massa. Sedangkan volumenya nanti kalian mengukur pakai gelas ukur. Ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada yang tanyakan silakan bekerja berkelompok dan dikerjakan dengan baik-baik. Tolong hati-hati karena alatnya mudah pecah. Ya, silakan bekerja. Ya, sebentar. Ya. Pak, untuk langkah kerjanya ini kan kita masih bingung, mau dijelaskan. Pertama mengukur massa air. Ya. Itu airnya ditaruh di mana? Kok diukur dulu baru dituang, bagaimana? Oh ya. Ya, ditimbang dulu gelasnya. Itu ada alat lagi
lagi pakai yang gelas ukur plastik. Nanti gelas ukurnya dihitung dulu, dihitung masanya pakai kaca Ohaus. Setelah itu nanti ditambah masanya dengan yang di itu reaksi gelas kimia. Ya. Gilat. Gilat. Gilat anggere anyep yo banyu. Ini 10 gram, jadi nanti dihitung di sini 30 gram. Jadi masa bakasi dapat 20 gram. Ya, Cara menggunakan kaca Ohaus gimana Kak? Jadi yang pertama harus dilihat. Ini ada tanda. Jadi ini ada tanda seimbang, jadi diseimbangkan. Dilihat sedikit. Terus dihitung masanya. Sampai ini Bacanya gimana Pak? Ini gimana bacanya? bacanya ditambah ribuan, satuan, dan desimal tambah 20. Jadi masanya ini 20 Gram. ya, gram. Gram. Setelah itu harus ditambahkan juga 30 gram. Tidak sampai sini. ya. Jadi ini 30 gram dihitung dulu 30 gram. Ini tadi berapa? 30 berarti. Iya, berarti ditambahi. Tadi kan 27. Berarti Iya, kan 57. Iya, 57. 57. Oh iya. Bahannya juga sedikit. Berarti ini Iya. jadi Ukur, dihitung juga massa zat cairnya. Kalau sudah ditambahkan sudah, terus langsung diletakkan di gelas ukur yang satunya. Begitu juga untuk langkah di minyak goreng dan minyak tanah. Gitu. Ya, silakan.
Sudah ada berapa lapisan itu adik-adik? 3. Iya, ada 3. Tadi kan sudah dihitung, jadi di tabelnya juga dihitung masanya berapa. Yang mana ini? Ya, ini masanya kan sudah dihitung tadi 30. Ya. Jadi dilihat. Hitung ya 30 bagi 30 gitu ya, Ya, Pak ya, 30 bagi 30 sama dengan iya, 30 bagi 30 kan. Iya. Bagi 30. Wah, pinter matematikanya dapat 112 gitu ya. Iya. Jadi setelah itu lapisannya ada berapa itu? 3. Ya, 3 juga. Yang atas sendiri apa? Kuning. Minyak. Ya, atas sendiri Minyak. minyak. Minyak tanah. Iya, minyak tanah coba di bawah dulu, di bawah. Iya, sudah. Iya, Pak. Iya, minyak tanah. Jadi tadi 2 kelompok sudah praktikum, coba salah satu siapa yang berani maju ke depan? Maju, Pak. Oh iya, coba. Tidak, masih tidak. Presentasi lagi. Punya. Hasil kelompok kami, hasil dari menyampur air, minyak tanah, dan minyak goreng. Ternyata lapisan yang paling bawah adalah air, kemudian minyak goreng, dan yang paling atas adalah minyak tanah. Sehingga dari kelompok kami menyimpulkan bahwa jika ada 3 zat cair dicampur dalam satu wadah, maka yang mempunyai massa jenis yang paling besar akan berada di lapisan paling bawah, dan yang mempunyai massa jenis paling kecil akan berada di lapisan paling atas. Oh iya, terima kasih kan jawabannya gimana? Ya sama. Oh iya, sama. Ya. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi sudah melakukan praktikum, ternyata yang massa jenisnya paling besar berada di mana? Di bawah. Setelah itu yang massa jenisnya paling kecil di mana? Jadi yang massa jenisnya paling besar siapa? Air. Setelah itu? Iya, minyak goreng. Setelah itu? Iya. Terus kita kembali lagi ke pertanyaannya Melita tadi. Pertanyaannya, mengapa ada 3 lapisan? Jawabannya gimana? Karena massa jenisnya berbeda-beda. 3 tadi massa jenisnya ada yang 0,1, ada yang 1, ada yang 0,7 dan 0,8. Jadi sudah menjawab pertanyaan dan sudah tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Kalian bisa menghitung massa jenis. Ada yang ditanyakan untuk pelajaran kali ini? Jelas, Pak. Ya, sebelum kita menutup pelajaran, saya punya contoh di kehidupan sehari-hari. Oh iya, balon. Balon tadi kenapa bisa? Ya, jadi kenapa balon itu bisa terbang? Karena massa jenis yang ada di dalam balon itu lebih kecil daripada massa jenis yang di luar balon. Itu kenapa balon bisa terbang. Tapi ada kan balon yang nggak bisa terbang, yang malah kalau ditiup malah jatuh. Ya. Itu kenapa bisa itu? Karena massa jenis yang ada di dalam balon gimana? Lebih besar atau kecil? Oh ya, kita itu belakang. Oh ya, kasih batu ya bisa. Ya, jadi ini untuk di kehidupan sehari-hari kita kan pernah lihat kapal. Pernah naik kapal anak-anak? Oh, belum pernah ya. Habis ini naik kapal. Ya, naik kapal di rumah masing-masing. Jadi kenapa kok kapal ini bisa terapung di atas laut? Kenapa? Karena kalau dihubungkan dengan massa jenis gimana? Massa jenis total dari kayu, dari kapal gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari air. Nah, itu makanya itu ilmuwan itu memanfaatkan itu. Jadi kayu dibuat seringan mungkin massa jenisnya. Jadi bisa terapung di laut. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, jadi pertemuan untuk hari ini sudah selesai. Tujuan pembelajaran sudah tercapai. Pertanyaannya tadi juga sudah terjawab. Untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Jadi dibuka buku IPA kelas 7 halaman 12 ya anak-anak, dipelajari dulu. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.